Gangguan lambung juga paling sering ya dialami ya, terutama untuk anak muda. Nah, tapi yang sering kasusnya kan yang GERD itu ya, yang sering booming deh kasusnya yang sampai nyebabin kematian katanya kan. Nah, halo semua sobat sehat, kembali lagi dengan kita di podcast Ikatan Dokter Indonesia Cabang Batam, Mind On, Mind Open. Oke, selamat datang semua rekan-rekan dan saudara-saudara warga Kota Batam. Kali ini saya Dr. Adrian Desmar akan memimpin jalannya podcast. Nah, untuk kali ini di bulan puasa, saya paham mungkin warga Batam pada haus, boleh banget sambil nonton podcast kita, berbagi ilmu karena akan ada informasi yang menarik. Nah, kali ini kita telah kedatangan seorang dokter spesialis yang luar biasa. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Brawijaya dan aktif berpraktek menjadi seorang internis atau spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah, serta menjadi PJ daripada hemodialisa di Rumah Sakit Kamata Sahidia Batam. Langsung saja kita sambut kepada Dr. Adesa Nurita, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, Dok. pagi, salam sehat juga, Dr. Desmar. Gimana hari ini, Dok? Sehat? Alhamdulillah, semoga sehat ya sampai selesai menunaikan ibadah puasa. Kalau boleh cerita ke masyarakat Batam nih, Dok, dokter praktek tuh di mana aja? Setiap jam berapa aja? Nah, saya berpraktek setiap hari, tentunya karena saya adalah PNS, aparatur sipil negara di Rumah Sakit Embung Fatimah Kota Batam dengan hari kerja Senin sampai dengan Jumat. Nah, sorenya saya berpraktek di Rumah Sakit Kamata Sahidia Batam sebagai penanggung jawab dialisis dan juga sebagai penanggung jawab dialisis di klinik Sano Medica Sagulung. Iya, Dok. Iya, betul. Berarti kepada sobat sehat semua yang ingin berkonsultasi dengan Dokter Ade, boleh banget langsung datang ke klinik yang sudah disampaikan Dokter Ade. Boleh ya? Boleh banget. Kita mah terbuka ya. Dan sangat senang sekali apabila pasien-pasien saya rajin kontrol dan berkonsultasi. Benar. Betul. Oke, baik. Dok, ini nih bakalan untuk berapa jam ke depan kita bakal bahas terkait dengan puasa. Dan saya tuh pengen tanya sih, Dok, gimana sebenarnya yang paling sederhana banget ya untuk puasa yang aman pada pasien-pasien DM dan gimana mereka harus puasanya? Ya, oke. Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, Dr. Desmar ya. Dan memang paling sering ditanyakan oleh pasien-pasien saya yang diabetes, dan memang pasien yang paling banyak di poli saya, hampir 80%-nya itu adalah pasien penderita diabetes. Nah, memang untuk berpuasa kalau dalam kondisi kita sehat ya, tidak ada penyakit komorbid, tentunya itu aman dan pastinya sangat menyehatkan. Terutama juga pada beberapa kondisi, misalnya pada kondisi pre-diabetes ya, belum diabetes, pastinya sangat sehat ya. Karena mau tidak mau kan kita jadi terkontrol pola makannya, dan kita juga terlatih menahan emosi ya, pasti nggak marah-marah ya, pasti gitu kan. Otomatis kita tensi kita mulai tinggi pun boleh turun ya. Nah, cuma yang menjadi permasalahan sebenarnya adalah apa yang kita makan saat berbuka. Nah, poinnya sebenarnya di situ. Nah, beda halnya kalau kita sudah menderita penyakit diabetes. Nah, kalau sudah menderita penyakit diabetes, memang kita tidak bisa samakan dengan mereka yang sehat ya, atau mereka yang masih dalam posisi pre-diabetes, belum diabetes ya. Nah, kalau untuk acuan misalnya nanya, itu acuannya dari mana sih untuk pasien diabetes berpuasa harus begini, harus begitu. Nah, itu ada acuannya. Kita tetap pakai acuan dari IDF, International Diabetes Federation, dan Diabetes and Ramadan International Alliance. Nah, kita pakainya itu. Berarti memang ada suatu ada panduannya secara internasional. Oke, gimana, Dok? Boleh jelasin nggak, Dok? Maksudnya dari mereka merekomendasikan apa dan harus seperti apa? Nah, sebenarnya itu. Jadi sebenarnya untuk pasien penderita diabetes ya yang sudah rutin mengkonsumsi obat diabetes, biasanya kita sudah klasifikasi kalkulator faktor resiko itu di 6 sampai 8 minggu sebelumnya. Nah, itu ya. Jadi untuk beberapa pasien yang memang tidak kontrol rutin, nah ini agak sulit. Ya, karena kuncinya di tadi kalkulator resiko. Nanti kita kategorikan apakah si pasien ini kategori ringan untuk beresiko berpuasa, atau kategori sedang, atau yang tinggi.
Nah, berdasarkan skor, kalau skornya 0 sampai 3 kita anggap cukup aman, berarti ringan. Nah, kalau sedang boleh berpuasa ya, itu skornya 3,5 sampai dengan 6. Nah, tapi kalau skornya sudah di atas 6 itu disarankan memang tidak berpuasa. Nah, karena nanti dari skor itu ada poinnya, ada 14 poin. Di antaranya yang poin yang pertama itu ini termasuk kategori diabetes tipe 1 atau tipe 2. Nah, kalau yang type 1 kita tahu ya, Dr. Desmarnya dia kan multiple inject insulin. Ada yang di sebelum tidur basal, ada juga insulinnya sebelum makan. Nah, itu poinnya 1 tuh. Tapi kalau yang type 2 mungkin bisa 0 ya. Terus ada lagi nanti kita nilai udah berapa lama sih pasien kita ini menderita diabetes. Di atas 10 tahun poinnya 1, di bawah 10 tahun 0. Begitu juga dengan kadar HbA1c. Nah, kalau A1C-nya bagus di bawah 7,5 itu aman, tidak berisiko. Tapi kalau A1C-nya di atas 9 itu skornya naik lagi. Ya, mungkin kalau pasien diabetes tentunya tidak asing ya mendengar istilah pemeriksaan HbA1c. Ya, karena dia menggambarkan rata kadar gula darah kita di 2-3 bulan sebelumnya. Sama kita juga lihat ada nggak sih penyakit vascular disease, makrovaskuler, misalnya ada penyakit jantung koroner, pernah kena stroke atau luka di kaki, itu menambah lagi skornya, Dr. Desma. Iya kan? Terus yang nggak kalah penting ya obat yang dikonsumsi. Nah, ini penting nih. Ya, kita harus lihat dulu ini obat yang ibu konsumsi apa dulu. Ada 2 obat yang harus kita waspadai kalau pasien mengkonsumsi obat golongan sulfonylurea, karena dia kan long acting ya. Berisiko untuk terjadinya gula darah drop atau hypoglycemia sama pemakai insulin. Nah, kalau 2 ini skornya tinggi kalau kita kalkulasi ya. Berbeda kalau misalnya dia mengkonsumsi golongan obat yang golongan metformin, biquanid ya, itu termasuk resiko sedang ringan. Apalagi kalau misalnya dia cuma menggunakan obat golongan DPP-4 inhibitor atau GLP-1, itu juga resikonya rendah. Ya, karena kenapa? Obat-obat tersebut memiliki efek resiko terjadinya gula darah drop atau hypoglycemia ringan. Nah, yang berikutnya lagi juga nanti dilihat juga usia. Nah, kalau usianya udah lanjut di atas 70 tahun, terus tidak ada home support, itu juga berisiko. Jadi banyak banget ya. Ada 4 poin. Keluarga gitu, pendamping yang menjadi mengingatkan. Terus apakah pasien memang ada gangguan kognitif, itu juga kita masukin di situ, sama dikaji juga. Terus juga lamanya berpuasa, mungkin kita alhamdulillah ya, kalau kita di Indonesia kan bawah 16 jam ya, masih aman. Di atas 16 jam itu lebih berisiko lagi. Nah, termasuk juga nih, kita juga lihat pasien kita, dia aktivitas fisiknya sehari-hari apa nih? Kalau berat, misalnya kita nggak tahu ya kuli atau apa, nah itu beda lagi. Nah, itu masuk skornya kita, nanti kita skor 0 sampai 3 itu ringan, boleh deh. Tapi kalau udah 3,5 sampai 6 itu antara ya bisa tidak aman. Tapi kalau udah tinggi jangan puasa. Berarti memang dalam menetapkan puasa atau enggak itu perlu banget untuk betul banget dikaji komponen parameternya sesuai nggak layak atau tidak. Sekedar ya puasa betul aja gitu. Iya. Nah, misalkan nih Dok, pada kasus-kasus kayak tadi, tentu pasti ada orang yang memang berikut puasa, terus menjalankan puasa. Ada nggak sih tanda atau yang bisa di-sharing sama sobat sehat tuh? Kapan sih ini harus benar stop banget dan ini tidak sehat secara ilmu dan ini membahayakan pasien? Nah, itu yang penting, edukasi. Nah, jadi untuk pasien yang berisiko tinggi tetap berkeinginan puasa, malah kenyataannya di lapangan ya, 88% dari mereka itu ingin puasa. Nah, walaupun mereka penderita diabetes. Nah, disinilah perannya sebagai dokter penyakit dalam untuk memberikan edukasi. Nah, edukasinya apa aja sih? Nah, itu yang penting. Yang pertama, pasien harus kita edukasi untuk masalah kemungkinan resiko yang akan terjadi. Nah, yang pertama pastinya adalah kemungkinan gula darahnya turun atau ngedrop, ya kan? Bisa juga gula darahnya naik, ya. Bisa juga kondisi dehidrasi. Bisa juga kondisinya justru bukan dehidrasi, tapi malah kelebihan cairan. Mungkin waktu saat buka konsumsi minuman sangat banyak, akhirnya menimbulkan sesak, dan juga adanya tanda-tanda trombosis kan, karena dehidrasi bisa terjadi bekuan darah. Nah, itu sih poinnya yang harus kita edukasi ke pasien. Apa sih tanda-tanda gula darah drop? Nah, itu dia ya.
Misalnya hypoglikemia, tanda yang pertama. Ibu kalau nanti menjalankan ibadah puasa, misalnya tiba-tiba gemeter, keringat dingin, gugup, atau apalagi tuh pusing, matanya kabur, terus kayak misalnya ada yang juga sampai mual. Nah itu kan bisa jadi tanda-tanda hypo. Ya, nah kalau dapat tanda seperti itu atau keringat dingin tuh ya, ya atau istilahnya kita bilang palpitasi juga ada ya, berdebar-debar, itu harus segera membatalkan puasa walaupun waktu berbuka sudah dekat. Nah apa sih kalau tanda-tandanya gula darahnya lagi tinggi atau istilah medisnya hyperglikemia? Nah itu juga kita harus waspada. Tanda yang pertama, pasien haus, ya kan, jadi sering kencing, ya kan. Nah ada mual, muntah, nyeri perut, kadang-kadang pusing, kayak kebingungan, kita aja ngomong gak nyambung, udah harus batal. Berarti memang sesederhana kamu merasa keringat dingin, tiba-tiba matanya berkunang, mulai lemas, mau harus batal ya dok ya? Iya, kalau udah ada simptom seperti itu harus batal. Karena begini prinsipnya ya, jangan sampai puasa ini justru membuat sakit kita bertambah berat. Benar. Nah kan sama ya, kita kan pasti kepinginnya nanti kita lebaran bersama family, bersama keluarga dalam kondisi sehat. Jangan sampai gara-gara berpuasa batal deh lebarannya. Jangan sampai ya. Benar, jangan sampai ya. Tricky banget ya, apalagi pasien dengan DM ini untuk compliance obat, pengaturan obat itu agak tricky dok. Nah betul. Naik turun. Nah betul. Juga ya iya, termasuk tantangan untuk mengubah regimen obat. Makanya pada pasien diabetes ini terus terang sangat disarankan sekali untuk rutin ya berkonsultasi ke dokter, dan memang 6-8 minggu sebelumnya kita udah bisa itu ganti regimen atau kita udah bisa menentukan ini pasien layak atau tidak untuk berpuasa. Namun sekali lagi puasa adalah ibadah, keyakinan bagi beberapa pasien yang memang tetap ingin berpuasa silahkan, namun ada tanda-tanda kapan saatnya alarm harus berbuka ya. Karena kenapa? Kan kita pinginnya puasa tambah sehat. Betul. Ya jangan sampai puasa membuat kita justru tambah sakit. Nah begitu. Ini gimana dok? Apalagi kan ada banyak pasien itu misalkan konsumsi obat diabetes. Dok saya obat diabetes 3 kali sehari. Betul. Ya, yang kedua kasusnya dok saya itu konsumsi insulin dok, disuntikan itu memang boleh dok. Terus itu membatalkan puasa nggak sih? Dan gimana mereka yang konsumsi 3 kali sehari itu modifikasi obat gimana tuh? Nah betul. Nah kalau masuk bulan Ramadan, otomatis dosis obat yang biasanya kita minum 3 kali sehari kan nggak mungkin ya siang terus kita puasa lagi, ya kan? Nah kita lihat golongan obat apa yang dikonsumsi sama pasien. Misalnya golongan obat metformin nih, misalnya dokter Smart bilang, dok saya metformin nih 3 kali 500 pagi, siang sama malam. Nih kalau saya puasa gimana dok? Apa jadi 2 kali? Iya betul, jadi 2 kali sehari. Jadi 1 tablet 500 bisa kita minum pada saat kita setelah sahur, dan 2 tabletnya kita minum setelah iftar berbuka puasa. Begitu ya untuk metformin. Nah kalau obat untuk golongan sulfonylurea yang low acting misalnya glimepiride ya, kalau dosis obatnya cuma 1 kali, kita sarankan kalau misalnya minumnya sebelumnya pagi, diminum aja sebelum berbuka, jadi pas waktu saat iftar. Nah kalau obatnya 2 kali sehari, biasanya kita memberikan pengurangan dosis di saat sahur. Jadi kalau misalnya saat sahur 1 tablet ya jadi setengah, dan 1 tablet lagi pada saat iftar. Nah intinya kita konteksnya kita pegang berdasarkan dari tadi rekomendasi ya dari IDF, kita jaga jangan sampai gula darah ngedrop. Sedikit lebih tinggi itu lebih baik. Nah mungkin sebagai catatan juga di sini ya Dr. Desmart, pasien biasanya untuk pasien yang diabetes ya selalu tuh kita edukasi untuk bisa mengecek gula darah secara mandiri. Oh ada alatnya dok? Iya, pasien diabetes. Penting banget untuk ada alat di rumah dok. Iya untuk ngecek. Nah kapan sih kita harus membatalkan kalau gula darah kita di bawah 70? Oh, jadi kita cek. Kita cek, misalnya lemes. Cek aja di rumah. Bawah 70 betul, udah batal. Atau gula darah di atas 300. Atau di atas 300. Nah, sebagai catatan juga, misalnya 2 jam setelah sahur, boleh kan ada timingnya kapan sih kita cek gula darah ya. Kalau teorinya sih gila sampai 4 kali. Tapi udahlah kita timingnya aja 2 jam setelah, misal badan lemas 2 jam setelah sahur kita cek. Kalau gula darah kita 2 jam setelah sahur di bawah 90, sementara obat yang kita minum adalah obat yang long acting, misalnya kan, nah itu juga disarankan untuk berbuka. Tuh. Nah kalau kita bicara tentang insulin, ini gimana? Apakah insulin itu membatalkan puasa yang pertama? Dan yang kedua,
ketika saya menyuntikkan insulin, waktunya tuh kapan bagusnya? Harus dimodifikasi lagi tuh gimana? Betul, kalau untuk insulin dimodifikasi lagi. Nah, ini berdasarkan pendapatnya para pakar ya. Yang membatalkan puasa itu kan apabila kita memasukkan atau memakan sesuatu lewat mulut atau hidung. Nah, kalau suntikan kan tidak. Oke. Termasuk waktu kita mengecek gula darah itu juga enggak. Iya kan? Ya, kalau para pakar sepakat mengatakan aman kalau insulin ya untuk tidak membatalkan puasa ya. Nah, cuma memang untuk insulin ini agak susah-susah gampang. Nah, tapi yang kita pegang itu prinsipnya jangan sampai hypo, sedikit lebih tinggi, oke, kan cuma 1 bulan ya. Nah, memang untuk pemberian insulin, untuk insulinnya kalau 1 kali sehari itu kita nggak masalah, lanjut saja. Nah, kalau pemberiannya 2 kali, memang ada pengurangan dosis sekitar 25 sampai dengan 50% pada saat sahur. Nah, jadi begitu. Sama juga insulin yang prandial misalnya kan yang setelah makan itu kan otomatis kita pemberiannya pada saat sahur sama buka ya. Itu pun nanti untuk di sahur ada pengurangan dosis. Ya, pengurangan dosis bisa sampai 30 sampai dengan 50%. Ya. Salah satu juga yang lagi booming sekarang tuh anak muda tuh sampai hipertensi loh, Dok. Oh iya. Teman-teman saya, teman-teman itu udah mulai tensi di atas 140, 150 dan nggak merasakan apa-apa gitu kan. Nah, jadi gimana? Sebenarnya hipertensi, pasien-pasien hipertensi Dok ya, itu puasa itu apakah justru meningkatkan resiko atau justru sebenarnya dengan kita berpuasa ini bisa mengontrol hipertensi atau gimana Dok sebenarnya? Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang puasa ya, puasa kan bagus ya, waktu pagi kan. Sel-sel tubuh kita yang sisa-sisa yang itu kan kebuang semua. Jadi kita tinggal badan dan badan yang tetap sehat. Nah, cuma permasalahannya itu apa yang kita makan saat berbuka. Nah, itu permasalahannya. Iya, pastinya. Nah, kolak lah, es campur lah, apalagi Dok yang iya betul, banyak lah pokoknya buah-buah durian, ketan, gorengan. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Betul. Nah, sementara kalau puasa itu sendiri sehat karena apa? Kita kan mengistirahatkan tubuh kita. Ya kan? Kalau sebelumnya aktif, insulin kita apalagi kita ngambil jam makan kan capek itu insulinnya. Lama-lama jadi resisten. Nah, pada fase ini kan istirahat badannya kita. Ada fase dia tenang dan kemudian ada fase lagi dia bekerja, memberikan jeda. Sama untuk pembuluh darah di ginjal pun aman selama dia berpuasa. Nah, itu. Nah, apa yang dimakan saat berbuka itu yang menjadi masalah. Nah, iya udah bagus kalau emosi pasti terkontrol deh, dilarang marah. Udah, iya kan, nggak boleh marah, boleh emosi, udah tensinya kan terkontrol. Iya bagus. Nah, cuma apa yang dimakan sering-sering kan yang kita makan tuh ya karbohidrat sederhana kan, yang manis-manis, kue, cookies, buahnya juga yang glikemik-indeknya tinggi, durian, apalagi tuh mangga, ya kan, buah-buah musiman lah. Itu yang membuat akhirnya menjadi permasalahan. Terutama gorengan yang mengandung lemak trans kan nggak baik ya, gorengan apalagi makanan olahan, ya kan. Nah, itu yang menjadi permasalahannya. Gitu. Air putih dulu ya sobat sehat. Betul, ya. Bukan es campur ya. Ya. Jangan langsung yang manis, apalagi kalau udah bakat prediabetes, apalagi dia misalnya makan yang golongan karbohidrat sana, langsung naik tuh gula darahnya 2 jam setelah makan kan yang paling cepat tinggi kan. Nah, itu makanya pada pasien yang penderita diabetes disarankan juga untuk menghindari karbohidrat sederhana yang tadi yang manis-manis, kue-kue cookies. Konsumsi yang karbohidrat kompleks. Seperti apa sih karbohidrat kompleks ya? Seperti beras merah. Ya, terus misalnya kentang, jagung, yang berserat lah intinya begitu. Ya, karena penyerapannya juga lebih lambat sehingga kenaikan gula darah kita juga nggak langsung peak, nggak langsung tinggi. Memang kalau kita makan yang manis pasti langsung enak tuh, langsung seger, langsung berasa ya, langsung bangun ya. Tapi gulanya langsung naik, ya begitu ya. Harus air putih dulu tetap, air putih dulu, iya. Nah, berbicara tentang minum, terus kan ada saran nih Dok, kalau misalnya pasien-pasien dengan yang gagal ginjal kronik, kan kadang-kadang mereka harus cairannya kita batasin ya, minumnya nggak boleh banyak-banyak. Terus ini gimana kalau pada pasien-pasien dengan gagal ginjal kronik? Kalau secara cairan atau minuman ada nggak sih Dok perlu kita tekankan di saat puasa gitu? Apakah langsung ketika berbuka nggak apa-apa 1 gelas dulu, atau berbuka langsung berapa gelas, atau pas sahur harus 2 gelas sehingga semua terpenuhi, itu gimana Dok? Nah,
Itu kita kalau untuk pasien gagal ginjal kita harus lihat dulu tuh stage-nya. Ya, dokter Besar pasti ingat ya, ada stage 1, 2, 3 sampai 5. Ya, itu kita lihat berdasarkan laju filtrasi glomeruli. Nah, kalau laju filtrasi glomerulinya masih di atas 60, itu biasanya masih aman, atau kita anggap gagal ginjal stage 1 sampai 3. Nah, itu mungkin masih aman ya, karena kan ya, GFR-nya itu masih di atas, masih 60 lah ya. Tapi kalau udah stage 45, GFR-nya udah di bawah 30, apalagi yang end stage di bawah 15. Nah, itu memang harus ekstra hati-hati untuk cairan ya. Kalau di atas itu biasanya kan 1,3 urinnya masih aman. Apalagi di atas 60 ya, biasanya jumlah produksi urinnya masih aman. Nah, jadi kalau misal ditanya gimana sih cairan untuk penderita gagal ginjal? Nah, kita lihat dari produksi urin setelah tadi kita lihat stage-nya. Nah, misalnya kencingnya cuma 500 dalam 24 jam. Nah, kita hitung deh dari insatiable water loss-nya, dari urin, dari keringat, aktivitas fisiknya dia. Biasanya kita tembak harga di 500 ya. Itu kayak jualan aja ya. Rata lah gitu ya. Berarti kan dia cuma bisa masuk maksimal 1000 berdasarkan urin. Jadi masing-masing individu nggak sama. 1000 cc. Iya, jadi dia kalau minum jangan sampai lebih. Nah, karena nanti kalau lebih bisa terjadi bengkak, sesak, kelebihan cairan. Kurang juga nggak boleh. Itu kita bisa taruh di sahur 2, atau misalnya 1, atau nanti kita kalau dibuka 2 sama jam 10 pas. Iya. Oh iya benar. Bisa pas 2, 1 kita taruh di situ. Oke, jadi menjadi poin penting tuh ketika memang sudah GFR tadi kita nanti dokter akan lihat ini udah yang masuk stage berapa sih. Nah, kalau udah end stage itu kan sebenarnya apalagi yang sudah menjalin hemodialisis ya, GFR 2 di bawah 15 kan memang resiko tinggi dan disarankan memang tidak boleh berpuasa. Memang nggak boleh, apalagi yang menjalani hemodialisis. Namun kembali lagi kadang-kadang kan ibadah puasa ini kan keyakinan, ibadah kekeh tuh, tetap ngotot. Ya sudah, silakan berpuasa, tapi kita warning tuh harus apa sih yang kita pantau. Nah, teorinya ya kita lihat kalau selama berpuasa terjadi kenaikan kreatinin di atas 30%, nggak bisa. Atau misalnya kenaikan berat badan di antara hari yang berikutnya, misalnya terjadi kenaikan 2 kilo, kan boleh bengkak tuh, itu juga boleh. Atau ada tanda-tanda lainnya, sesak, lemes, ada gangguan elektrolit, kaliumnya juga misalnya tinggi. Nah, itu juga sarankan untuk segera tidak berpuasa. Iya, itu jadi sobat sehat ya, memang harus di note juga. Misalkan ada saudara atau sanak keluarga yang mengalami gagal ginjal, diingatkan ketika berbuka, ketika mau sahur, apa yang dimasukin, apa yang dikonsumsi harus dipantau. Jangan sampai tadi ya ketika mau rencana HD, tahu-taunya dipaksa puasa, pas lagi proses hemodialisis perburukan, nggak jadi lebaran. Iya. Kemudian nih dok, selain orang yang sedang penyakit gagal ginjal, hipertensi, diabetes, itu banyak banget cara kayak suka telat makan, lagi stres, terus suka mengalami namanya lambung ya dok ya. Iya, betul. Lambung, terus kalau misalnya udah parah nih, pada sudah sampai ke tahapan GERD ya, atau disease gastroesophageal itu mereka pada bingung, apakah saya harus makan sesuatu supaya nanti pas buka itu nggak nyeri banget karena nggak enak banget, itu gimana tuh dok? Nah, betul. Gangguan lambung juga paling sering ya dialami ya, terutama untuk anak muda. Nah, jadi kita bedain dulu nih, ini memang termasuk GERD atau dispepsia, pastinya beda. Nah, kalau misalnya GERD itu kan permasalahannya sebenarnya di lower sphincter esophagus yang bawahnya itu. Kenapa? Karena dia tidak bisa menutup sempurna di saat seharusnya menutup. Itu pintu ya dok? Pintu. Nah, seharusnya kalau kita makan kan pintunya nutup ya. Waktu kita ini membuka ya. Tapi gitu makanan udah masuk itu nutup. Nah, permasalahannya pada GERD ini sphincter lower esophagusnya itu nggak bisa nutup. Nah, jadi pada beberapa kondisi asam lambungnya bisa naik tuh ke atas, karena nggak bisa nutup, tutupnya dan lemah di situ. Nah, naik itunya menimbulkan rasa panas, terbakar, pahit, asam di tenggorokan, ya kayak kebakar sih. Kadang-kadang orang kalau yang udah umuran gitu di atas 40 tahun kiranya serangan jantung ya, ternyata GERD. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya dispepsia beda, dia gangguannya memang di netralisasi asam lambungnya, bukan di masalah di sphincternya. Tapi yang sering kasusnya kan yang GERD itu ya, yang sering booming deh kasusnya yang sampai nyebabin kematian katanya kan. Nah,
Nah ini memang untuk pasien GERD ini itu juga ada stage-nya juga ya. Apakah sudah terjadi peradangan esofagitis ataukah sudah parah sampai bara esofagus, itu juga beda ya. Nanti ujung-ujungnya memang bisa terjadi keganasan. Tapi pada GERD yang awal ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Kembali lagi sama, yaitu apa yang dimakan pada saat kita berbuka. Nah itu dia. Pastinya kalau untuk pasien GERD, hindari makanan yang sensitif, yang pedas, yang kayak seblak gitu ya, seblak ya, gitu ya, oke. atau apalagi tuh bakso, mie, samyang. nah samyang, gorengan, nah yang begitu atau yang berlemak. Nah itu memang kopi termasuk juga itu ya, itu memang harus dihindari untuk pasien GERD. Atau buah-buah tertentu yang tingkat asamnya tinggi, bisa juga jeruk, bisa mangga, melon, ya itu juga harus dihindari. Biasa juga tuh habis makan langsung tidur. Oke. Nggak boleh. Nah 2-3 jam paling cepat. Nah sering kan habis makan udah deh langsung baring, udah kenyang. Akhirnya makanannya kan ngarir lagi tuh ke atas karena sebenarnya nggak nutup sempurna. Waktu kayak berapa jam? 2-3 jam paling cepat. Baru boleh berbaring, dan pastikan juga pada saat tidur bantal itu lebih tinggi. Ya ada yang bilang 15 cm ya, untuk menghindari naiknya asam lambung. Gitu. Ini kita juga pengen kasih tahu nih kepada masyarakat Kota Batam, sobat semuanya. Ada nggak sih beberapa kesalahan yang sering banget dilakukan sama pasien-pasien dokter yang bikin greget kayak kenapa sih gitu? Yang sebenarnya harus kita sampaikan sama masyarakat Kota Batam atau sama sobat sehat ini, bahwa pada pasien-pasien DM, hipertensi, tadi gagal ginjal atau dengan GERD maupun dispepsia, maksudnya itu nggak kayak gini, kayak gitu. Tuh ada nggak sih dok yang kesalahan-kesalahan kecil yang banyak dilakukan? Yang sering dilakukan oleh masyarakat itu tadi tidak bisa memilah atau memilih makanan pada saat berbuka. Nah itu yang menjadi permasalahan. Sama juga minum. Nah sering-sering kan sebenarnya kan minuman yang bagus kan air putih ya, air mineral ya, walaupun juga boleh minuman yang manis dan kondisi yang sehat. Sering justru malah meminum minuman yang ada kandungan sodanya. Nah itu tambah kembung ya. Kembali lagi sebenarnya puasa itu sehat, bagus. Namun kembali lagi apa yang kita makan saat berbuka. Apa lagi dok nih kesalahan yang sering dilakukan? Salahnya juga biasanya nah itu tadi sudah ada warning sign, misalnya kan tanda-tanda kekeh nggak mau berbuka. Nah itu tadi sama udah gemeter, udah keringat dingin, pandangan udah gabur, tetap nggak mau berbuka. Itu yang sering terjadi ya, kekeh. Bentar lagi nih buka, masih 1 jam lagi, kuat. Kadang-kadang gitu ya. Saya ulang aja 1 jam lagi. Padahal udah, walaupun waktu berbukanya udah 1 jam lagi, tapi sign itu udah ada, batal. Iya, daripada nanti tiba-tiba trombus, serangan, stroke, ya kan? Kalau keadaan dehidrasi sangat kuat kan bisa trombus, terjadi bekuan darah. Betul ya. Walaupun gelas masih mungkin ya. Menit. Nah itu tadi ya. Pasti juga orang tahu lah badannya. Betul, iya. Jadi pahami kekuatan tubuh gitu. Udah ada sign, ya sudah silakan batal ya. Oke, berarti itu sih sobat sehat tadi ya yang udah kita sampaikan sama dokter Ade juga. Kita jelasin pada sobat sehat yang mengalami diabetes, terus hipertensi, gagal ginjal, sudah terjawab nih kekepoannya dan harus menjaga makanan tadi, apalagi di kala bulan puasa ini. Mungkin dok terakhir sebagai closing nih dok kepada sobat sehat yang dokter pengen sampaikan, apapun lah dok sebagai kesimpulan daripada pertemuan kita kali ini. Oke, untuk sahabat sehat tentunya ada beberapa poin yang harus kita perhatikan pada saat kita menjalankan ibadah puasa. Ya puasa pada dasarnya memang pastinya baik dan puasa pastinya menyehatkan. Namun pada beberapa kondisi tertentu puasa ini juga ada yang sangat berisiko ya. Apabila tetap ingin menjalankan ibadah puasa harus mengikuti edukasi dari dokter ya. Misalnya pada beberapa pasien yang mengalami gagal ginjal
atau diabetes harus awareness, harus waspada apabila ada tanda-tanda gejala dari hipoglikemia atau hiperglikemia yang tadi sudah saya jelaskan. Begitu juga pada beberapa pasien gagal ginjal, termasuk juga pasien diabetes, pasien GERD, harus memahami dan paham komposisi makanan pada saat kita berbuka. Nah, mana nih makanan yang mengandung gula yang tinggi, mana makanan yang mengandung kalium yang tinggi, atau mana makanan yang dapat merangsang terjadinya kenaikan dari asam lambung. Nah, jadi harapan kita semua jangan sampai puasa ini justru membuat kita menjadi sakit dan membuat kita tidak bisa berkumpul dengan keluarga pada saat Idul Fitri. Ya. Oke deh, makasih banyak dokter. Sama-sama, Dokter Desma. Wah, ini sobat sehat banyak banget informasi yang baru kita terima ya. Saya juga sebagai dokter juga banyak banget informasi baru yang perlu saya upload dan juga edukasi yang penting kepada masyarakat. Jadi sobat sehat tadi yang sama dengan Dokter Adi, jangan lupa tetap semangat untuk puasanya karena ini masih panjang ya. Dan tetap selalu sehat karena kita berharap kita bisa ketemu keluarga. Betul. Tetap sehat pada saat berlebaran Idul Fitri. Ya. Kalau begitu sekali lagi terima kasih Dokter Ade. Sama-sama Dokter Desma. Iya. Kita dokter sehat selalu. Amin. Dan juga warga Kota Batam sehat selalu. Oke, terima kasih semua. Saya Adrian Desma pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast seri berikutnya. Yuk, salam sehat.